Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat gue nggak pernah padam. Karena gue punya semangat emas. Pegadaian. Redaksi portal berita suaratabanan.id, penanggung jawab Parindra Suta dan supporting manager Purnamiati Suta telah siap menyajikan kabar menarik yang akan disampaikan tim reporter portal berita suaratabanan.id. Dari orbit Kota Pelangi, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, inilah kabar Suta yang akan disampaikan oleh Sinta Leticia Dewi. Silakan Sinta sampaikan kabar Suta hari ini. Hai, semangat pagi, apa kabar? Senang bisa kembali bertemu dengan Semeton Suta. Nah, pada kesempatan kali ini, di edisi kabar Suta kali ini, saya akan menyampaikan satu informasi yang sangat penting untuk Semeton Suta nih. Mau tahu apa kan? Yuk kita simak, cekidot. Semeton Suta hari ini, Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020, tim jurnalis portal suaratabanan.id telah berkesempatan diterima oleh Wakil Bupati Tabanan, Bapak Dr. Komang-Gede Sanjaya, di kediamannya Dauhpale Tabanan. Dr. Komang-Gede Sanjaya, yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, menyampaikan bahwa mulai tanggal 1 Juni hingga tanggal 30 Juni, pihaknya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019, juga surat edaran yang disampaikan Gubernur Bali berkaitan dengan penyelenggaraan Bulan Bung Karno, Kabupaten Tabanan, kata Wakil Bupati Sanjaya, akan tetap konsisten menggelar acara tersebut, di mana kata Wakil Bupati Sanjaya, tema kegiatan Bulan Bung Karno akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang kini tengah berjuang agar bisa selamat dari ancaman coronavirus disease 19 atau COVID-19, dan di sisi lain, karena protokol kesehatan ruang gerak mereka sangat dibatasi. Sehingga kondisi ini, kata Komang Sanjaya, sangat berpengaruh pada tingkat kualitas kehidupan masyarakat, karena dipastikan tingkat ketahanan pangan masyarakat sedikit guncang akibat dari dampak virus corona tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak hasil wawancara saya bersama Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan yang juga sekaligus sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Tabanan. Bapak bisa jelaskan kenapa setiap bulan Juni ditetapkan sebagai bulan Bung Karno, dan bagaimana dengan pelaksanaan Bulan Bung Karno di Kabupaten Tabanan ini, Pak? Baik, kalau bicara tentang Bulan Bung Karno, saya yakin masyarakat Indonesia, masyarakat Tabanan khususnya pasti sangat memahami. Kenapa bulan Juni ini kita jadikan Bulan Bung Karno ini adalah bulan yang betul-betul menjadi bulan yang betul-betul bermakna buat negara dan bangsa ini. Karena bagaimana sejarah sudah mencatat dengan tinta emas bahwa 1 Juni 1945 adalah sebagai hari lahirnya Pancasila, bagaimana Bung Karno, berkat beliau lah bagaimana bangsa ini didirikan dengan dasar negara yaitu Pancasila 1 Juni. Dan di bulan Juni juga 6 Juni bagaimana Bapak besar kita Bung Karno lahir, dan 21 Juni juga beliau wafat. Jadi bulan Juni ini penuh dengan makna beliau lah. Jadi wajiblah bagi kita generasi penerus sebagai anak bangsa melanjutkan cita-cita beliau, dan bagaimana ajaran beliau kita tularkan kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak dari PAUD, SD, SMP, SMA,
mahasiswa pun bagaimana memaknai berkat jasa beliau lah NKRI ini masih utuh. Dengan Pancasila inilah, kebinekaan inilah kita sampai utuh sampai saat ini dengan toleransi yang sangat luar biasa di negara kita. Bayangkan seandainya nggak ada Pancasila sebagai perekat dasar negara, bagaimana bangsa ini akan menjadi pecah belah oleh perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bahasa, dan lain-lain. Inilah kenapa bulan Bung Karno menjadi betul-betul sangat penting bagi generasi sekarang ini, khususnya kami di Kabupaten Tabanan. Nah, bulan Bung Karno tahun ini jatuh bertepatan ketika masyarakat dalam suasana yang cukup mencekam ya Pak. Di mana di satu sisi masyarakat harus selamat dari ancaman tertular pandemik virus corona, tapi di sisi lain juga masyarakat harus mampu bertahan, terutama memenuhi kebutuhan pangan. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan untuk memaknai esensi penyelenggaraan bulan Bung Karno di tengah darurat pandemik seperti sekarang ini, Pak? Nah, bagaimana kita memaknai hari bulan Bung Karno bulan Juni nanti ke depan ketika sedang ada virus COVID-19 pandemi ini. Nah, kita DPD khususnya kalau saya lihat di beberapa catatan sudah diberi informasi bahwa akan melakukan sarasehan, melakukan lomba-lomba apapun, tapi dengan syarat kita juga bagaimana mengikuti imbauan pemerintah Bapak Presiden di saat pandemi ini. Bagi kita pakai masker, bagaimana kita mengatur jarak, pola hidup bersih, bagaimana kita melakukan social distancing, physical distancing, pola hidup sehat. Nah, inilah saya kebetulan selaku pimpinan Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Tabanan, bagaimana bulan Bung Karno ini tetap kita maknai, jiwai, bagaimana kita menyebarluaskan melalui media sosial, media online, melalui macam-macam komunikasi lah. Walaupun kita tidak melakukan suatu kerumunan, tapi kita tetap menjalankan memaknai bulan Bung Karno ini sehingga anak-anak, remaja, SMA, teman-teman semua, bagaimana kita menghormati ajaran beliau dengan cara ya kita melakukan sarasehan tidak lebih dari 25 orang. Nah, bicara tentang Bung Karno nih ya Pak, kita tidak bisa lepas dengan ajaran beliau, yaitu ajaran Trisakti. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai serta mengimplementasikan ajaran beliau itu, terutama bagaimana kita berdikari secara ekonomi, Pak? Ajaran beliau adalah Trisakti. Trisakti itu artinya berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam bidang seni dan budaya. Nah, sekarang di pandemi virus COVID-19 ini, bagaimana kita menjalankan suatu ideologi ajaran, yaitu berdikari di bidang ekonomi, khususnya di saat-saat seperti sekarang ini. Ya, kalau yang namanya berdikari di atas kaki sendiri, berdikari di bidang, kami di Kabupaten Tabanan sudah banyak melakukan suatu tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan maupun penyuluhan. Bagaimana salah satunya adalah mengajak masyarakat, walaupun tidak punya pekarangan luas pun, kita ajak menanam pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-mayur di pekarangannya sendiri. Itu sudah terbukti. Pelihara ikan lele sudah terbukti. Syukur kami hidup di Tabanan, berdikari dan berdaulat di bidang ekonomi, khususnya ketahanan pangan sudah tidak diragukan lagi. Nah, selaku salah satu pemegang kebijakan Tabanan ya Pak, bagaimana Bapak menilai terhadap pengaruh dari dampak virus corona ini di Tabanan, Pak? Nah, di sini kita lihat kabupaten ini kan kita lihat ekonomi sejauh mana daya beli, karena banyak masyarakat Bali yang kena PHK karena mengandalkan dari objek wisata, pariwisata. Semua keuangannya berdasarkan income-nya dari pariwisata. Ketika pariwisata dijatuh, ketika tamu tidak ada satupun datang ke Bali, banyaklah pegawai-pegawai hotel yang mengerumahkan karyawannya, ada yang mem-PHK dan lain-lain. Nah, Tabanan khususnya bagaimana caranya mengatasi? Ternyata masyarakat Tabanan yang kemarin banyak bekerja di hotel, banyak kerja di bidang pariwisata, pulang kampung dan bercocok tanam. Jadi ada positifnya juga, kemarin ketika ditinggalkan ladangnya tergiur oleh pariwisata, sekarang pulang kampung disuruh
apapun mereka bisa kerjakan. Ada teman-teman kita, ada yang nanam pohon, ada yang nanam padi, ada yang buah-buahan, ada ubi-ubian. Semua akhirnya mendatangkan minimal untuk makan keluarga, dan sisanya bisa dijual ke pasar. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa pandemik saat ini memberikan pengaruh yang cukup positif ya terhadap semangat masyarakat untuk cerdas memperkuat ketahanan pangan, utamanya bertani. Melihat fenomena ini, kira-kira support moral atau mungkin support kebijakan yang akan dilakukan seperti apa, Pak? Nah, inilah pemerintah daerah ke depan menyambut dan mendorong, memberikan bagaimana anak-anak muda ternyata sektor pertanian itu adalah sektor yang sangat mulia dan menjanjikan sesuatu. Kalau dihitung-hitung margin antara sektor pertanian dan bekerja sektor jasa yang lainnya, kalau ulat di sektor pertanian pemuda-pemuda kita dengan gaya zaman era kekinian dengan IT bisa jualan ke online baik di dalam negeri, baik regional maupun ke luar negeri pakai media online, saya rasa pertanian ini ke depan akan cerah. Sekarang bagaimana pemerintah membuka ruang pintu memberikan edukasi kepada anak-anak muda, bagaimana mendampingi pemuda-pemuda ini sehingga pemuda ini menjadi pemuda entrepreneurship di bidang sektor pertanian. Apa harapan Bapak agar masyarakat mampu menerjemahkan harapan proklamator kita sebagaimana tertuang dalam Trisakti? Bagaimana ya Pak? Ketika sektor pertanian kemarin merasa dimarginalkan, ketika sekarang kita angkat, ada benefit, ada hasil yang menggiurkan dan keren di era kekinian dengan online, media-media online, jualan melalui media online, sektor pertanian. Buktinya salah satu contoh kemarin buah manggis begitu, ketika kemarin kita ekspor melalui media online, pemasarannya dan lain-lain, segmen pasarnya ada di luar negeri kemarin, contoh kemarin sebelum pandemi sangat luar biasa. Ini salah satu contoh. Nah, di saat pandemi ini ternyata bukan hanya sektor luar negeri sasaran pasar kita. Salah satu adalah sektor di dalam negeri. Jadi kita ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi hasil pertanian ternyata sangat digemari juga oleh masyarakat kita sendiri. Nah, terakhir nih Pak, apa saja aksi yang telah dilakukan jajaran Partai PDI Perjuangan di Tabanan, terutama dalam berperan meringankan serta mensupport masyarakat dalam masa darurat pandemi saat ini, Pak? Kami di Kabupaten Tabanan khususnya ketika mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kami mendapat arahan dari Bapak Ketua DPD, Bapak Wayan Koster, Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Tabanan sudah mempelopori bagaimana kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat ketika ada wabah, kesusahan apapun ada di Kabupaten Tabanan. Kami jajaran fraksi PDI Perjuangan, jajaran juga yang ada di eksekutif dari kader Partai PDI Perjuangan, struktural partai dari anak ranting, PAC, pengurus DPD, semua gotong royong satu padu bagaimana menjalankan tugas kepartian ada di tengah-tengah membantu masyarakat kita, sehingga masyarakat kita merasa apapun yang terjadi merasa menjadi bagian kita bersama gotong royong membangun negeri yang kita cintai. Demikianlah